Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada Nabi Yuna Muhammad wa Habibina wa Sofina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada wawancara kali ini kita akan wawancara dengan judul manusia earlier D atau manusia lanjut usia. Nah, pada kesempatan kali ini narasumber kita pada kesempatan kali ini yaitu Ayasi sendiri, yang mana saya telah membuat kurikulum vitae atau identitas yang ada di laporan. Yang pertama itu tentang lansia. Lansia itu adalah manusia dengan lanjut usia. Dengan manusia lanjut usia itu dengan usia lansia awal usia 45 tahun sampai dengan usia 59 tahun. Kemudian manusia lanjut usia pada umur 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Manusia lanjut usia yang bersih sangat tua yaitu umur 70 tahun sampai dengan umur 90 tahun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan ada 4 teori penuaan. Yang pertama, teori biologis. Nah, teori biologis ini maksudnya adalah teori yang mencakup tentang genetikal atau imunitas. Pada masa ini seseorang bisa saja imunitas daya tahan tubuh itu menurun, tidak lagi sama seperti di masa muda. Kemudian untuk gennya itu sendiri itu bisa menurun dari keturunan. Kemudian yang kedua, teori psikologis. Teori psikologis adalah teori yang mencakup tentang mental, yaitu teori tentang mental ini seorang yang sudah tua, yang sudah tidak muda lagi, mentalnya agak menurun. Seperti misal pada masa muda masa ingatannya kuat, sedangkan ketika masih tua itu ingatan intelektualnya tuh bisa saja menurun. Seperti kemampuan kognitif, terkadang untuk berbicara sulit sekali untuk dipahami. Kemudian yang ketiga itu teori perkembangan biologis, itu mencakup yang ketiga teori perkembangan sosial. Nah, dalam hal ini mencakup seluruh aspek-aspek sosial, perubahan fisik, gaya bersosial, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, teori spiritual agama. Teori spiritual agama ini adalah teori yang menjelaskan tentang relasi antara alam semesta dengan spiritualitas. Mungkin sekian pengantar untuk materi lansia. Langsung saja kita melaksanakan wawancara. Nah, sebelumnya ya, perkenalkan nama ayah dan umur. Nama Abasri, umur 62 tahun. Pekerjaan ayah? Pekerjaan Batani. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membuat wawancara. Menurut ayah, seperti apa di usia muda perbedaannya dengan usia tua sekarang ini? Ya, waktu muda tenaga kuat, masuk imbu bisa, masuk hutan bisa, mancah ikan bisa. Semua bisa kalau Ya, bisa muda. Semua kalau waktu muda. Dalam segi kekuatan masih kuat. Kalau untuk masa tuanya agak berkurang. Jadi untuk sang tua dan muda. Nah,
pada masa tua sekarang ini ya, seperti apa perkembangan panca indera mata misalnya, atau telinga, atau kesehatan fisik. Kalau masih masa muda seperti apa pendengaran, ataukah jelas atau tidak, dan sekarang seperti apa perkembangan. Dia ketemu muda jole orang main bawa. Kalau lah tua kok kini kadang-kadang tidak jelas, kadang-kadang jelas. Waktu muda sangat jelas apapun yang dijelaskan orang. Sangat tua agak berkurang lah penglihatan, pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Nah, untuk bersosialisasi, apakah ayah masih bisa bersosialisasi bermasyarakat, misalnya gotong royong dan lain sebagainya? Bisa membantu teroyong masjid, sembahyang Jumaah, masih bisa. Untuk teori sosial, teori agama itu masih bisa dilaksanakan. Bisa. Nah, untuk menurut ayah nih, pengaruh kondisi masa corona ini dengan masa sebelum corona itu seperti apa bedanya? Bedanya ya, waktu corona kan tidak ada apa-apanya. Setelah corona datang kadang-kadang takut, Ada rasa takut, risau, dan sebagainya. Dalam perkembangan masa sekarang ini, apakah ayah masih bisa berkomunikasi atau berbicara dengan orang seperti muda? Waktu muda kan kita berbicara, tertawa, bahagia, masih sanggup. Apakah ayah masih sanggup seperti muda dulu? Tidak sanggup lagi. Kurang sanggup karena prosesnya telah berubah. Nah, untuk penuaan sendiri, kalau menurut ayah perbedaan yang paling berbeda antara usia muda dengan usia tua itu apa ya? Paling mendasar bedanya, ataukah di segi kekuatan atau ingatan atau apa? Kalau waktu muda kan kekuatan, ingatan ada, tapi kalau masa tua udah berkurang. Semuanya serba berkurang kalau dalam proses penuaan. Ya, sakit-sakit banyak. Kalau muda dulu sakit masih berkurang. Dalam masa tua ini, apakah ayah sangat risau dengan penyakit itu atau tidak risau kali? Karena waktu muda dulu itu penyakit seperti ini tidak ada yang muncul. Ya, apa risau? Tidak risau lah. Tidak, semuanya aman, baik-baik saja. Nah, dari wawancara ini, apa saran, apa masukan yang ayah berikan kepada anak-anak muda agar nanti di usia tuanya tidak bermacam-macam penyakit yang ada pada dirinya? Apa yang sarannya ayah berikan? Ya, minum-minuman torpedo itu tidak boleh. Merokok tidak boleh. Bermain game tidak boleh. Pokok yang dilarang Allah tidak boleh, seperti menyabu, membunuh orang, tidak sholat tidak boleh, dan lain sebagainya, banyak. Baik, sekian itulah tadi wawancara kita bersama narasumber, yaitu ayah saya sendiri. Mungkin sekian yang bisa disampaikan, semoga mendapat kesimpulan
dari wawancara tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.